Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham SMGR ya atau Semen Indonesia. Ini salah satu BUMN yang sektornya adalah barang baku terutama semen teman-teman ya. Ini sudah rilis laporan keuangan tanggal 13 Maret 2023. Laporan keuangan tutup tahun 2022 dan hari ini tanggal 14 Maret 2023 harganya turun 0,75% ke 6575. Nah, kalau kita cek dari price performance-nya teman-teman ya, kalau teman-teman belinya sekitar 3 bulan yang lalu, ini mungkin masih floating minus, ya. Kemudian kalau teman-teman belinya 3, 5, 10 tahun yang lalu, dan masih pegang hari ini juga masih floating minus, jadi jangka panjang ini malah negatif teman-teman ya. Hanya setahun dan 6 bulan ini yang positif ya, dan year to date 2023 ini juga masih naik tipis 0,76%. Harga tertinggi terakhir setahun terakhir itu 8.300 dan terendahnya 5.850. Jadi ini cenderung lebih dekat ke harga terendahnya teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham SMGR ini dari analisa fundamental, kinerjanya seperti apa tutup tahun 2022, seasonality, ya pengulangan kenaikan harga saham setiap bulannya seperti apa, kemudian nanti bandarmologi apa yang terjadi di saham ini selama setahun terakhir dan terakhir teknikal ya. Kira-kira harga sahamnya arahnya akan kemana. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu ini ada corporate action terdekat SMGR ya. Ada RUPS nanti akan diselenggarakan pada Senin 17 April 2023. Jadi kira-kira sebulan lagi. Nah, ini adalah kinerja jangka panjangnya teman-teman ya. Kalau kita lihat secara grafik ini cenderungnya naik ya, kemudian laba kotornya cenderung naik meskipun ini turun sejak 2019 ya, tapi masih lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Laba usaha juga sama ya, dan laba bersihnya juga sama. Kalau laba bersih lebih stagnan teman-teman ya, nggak turun tapi stagnan. Oke, kemudian kalau kita cek dari struktur pendapatannya, beban pokok penjualannya ini turun teman-teman ya. Ini sempat turun, tapi naik lagi, tapi secara overall dari 2017 ke 2022 ini turun 71 ke 70. Beban usahanya sama, kemudian penghasilan lain-lain ini naik teman-teman ya. Dan kalau kita lihat laba kotornya naik secara prosentase, laba usahanya naik secara prosentase, dan laba bersihnya turun secara prosentase. Untuk kinerja jangka pendeknya ini adalah tutup tahun 2022 yang sudah dirilis kemarin tanggal 13 ya. Ini tutup tahun 2021 secara pendapatan turun tipis 0,88%. Ya ini bisa dibilang nggak kemana-mana flat ya teman-teman ya. Untuk laba kotornya ini turun ya meskipun masih profit cukup besar ya 10,6 triliun. Laba usahanya juga turun 4,6 triliun. Namun laba bersihnya ini malah naik teman-teman ya. Nah, kenapa kok bisa naik? Karena kalau kita lihat di sini beban pokok penjualannya sebenarnya naik teman-teman ya, sehingga tadi laba kotornya tambah dalam ya. Kemudian beban usahanya ini turun ya, beban usahanya turun dan beban lain-lain ini juga turun ya, sehingga laba bersihnya naik di sini teman-teman ya secara prosentase. Jadi kalau kita lihat secara nominal beban usahanya ini ngirit ya, ngirit 500 miliar lah kira-kira ya, kasarannya 500 miliar. Beban lain-lain ngirit kira-kira 300 miliar, jadi ngirit 800 miliar. Ya, dan ini penurunannya masih lebih untung daripada penurunan ini teman-teman ya, laba kotornya. Jadi masih naik teman-teman laba bersihnya. Oke, ini kinerjanya ya bisa dibilang tetap turun teman-teman ya jangka pendek. Nah, sekarang kita akan bahas valuasinya ya pada saat video ini dibuat. Price to book value-nya ada di 1,04. Ya, PE ratio-nya ada di 18,77. Kalau kita lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, PBV-nya ini adalah PBV paling rendah. Ya, paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dulu sampai sempat 4 ya, bahkan ini sampai mendekati 65 koma ya teman-teman ya. Jadi cukup tinggi dulu. Sekarang nih satu ini berarti terbilang valuasinya murah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk pernya dibilang nggak murah-murah banget juga nggak tinggi-tinggi banget. Jadi mungkin ini di rata-rata teman-teman ya. Kalau kita lihat ROE-nya 5,53%, ini kecil dan kita bayarnya di PBV 1,04, jadi kira-kira nggak jauh-jauh beda lah ya ROE-nya kita ya sekitar 5%-an. Jadi ini menurut saya valuasinya masih mahal. Oke, kemudian kita akan masuk ke dividen ya. Untuk dividen ini rutin bagi dividen, yield terakhir 2,63%.
Dan ini IPS tutup tahun sudah keluar 350 per lembar saham. Sayangnya di sini DPS tidak teratur teman-teman dan DPR-nya juga tidak teratur sehingga susah untuk memprediksi atau memforecast nanti 2022 ini akan seperti apa. Namun kalau kita ambil konservatif ya karena ini sudah pasti ya, karena ini rutin bagi dividen, mestinya 2023 pasti bagi dividen. Cuman berapa besarannya mungkin kalau misalnya terendahnya payout ratio-nya sama dengan 2019 10%, maka baginya 35 dibagi harga saat ini ya cuma 0,53%. Namun kalau membaginya sama seperti tahun 2021 karena ini IPS-nya mirip-mirip ya, ya tinggal dikali 5 aja, berarti sekitar 2,5%. Jadi antara 0,5% sampai 2,5% ya. Untuk seasonality ini sebenarnya banyak merahnya, namun ini sebenarnya cukup stabil ya. Karena apa? Justru saham yang seperti ini malah mudah sekali dianalisa secara seasonality, teman-teman ya. Bulan Agustus itu sudah pasti naiknya tinggi chance-nya dan ini juga dari 2016 naik berturut-turut. Ya, Oktober juga sama dari 2019 naik berturut-turut ya 80%. Nah, Desember ini yang naiknya cukup tinggi namun 2 tahun terakhir ini merah teman-teman ya. Jadi sebenarnya paling menyenangkan di bulan Agustus dan Oktober ini teman-teman ya. Dan untuk Januari sampai Juli ini ya, wah ini masih potensinya naiknya cukup kecil jadi mungkin dilupakan dulu teman-teman ya. Tunggu nanti 1 semester lagi teman-teman ya. Jadi bulan Juli nanti mulai melirik lagi saham SMGR ya. Karena ini kesempatan untuk naiknya kecil. Oke, sekarang kita akan masuk ke benchmarkologinya ya. Seperti yang sudah diinfokan ini BUMN, jadi pemerintah RI di sini memiliki, sisanya masyarakat ada 3,29 miliar. Ini ada direksi juga yang memiliki ya, ini jumlah sahamnya. Kemudian kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ini cenderungnya turun teman-teman ya. Lagi turun, lagi dijauhin oleh investor retail. Ya, kemudian kalau kita lihat partisipasi asingnya cukup oke, 38,1% ya. Dan kalau kita lihat 6 bulan terakhir itu masih memborong saham SMGR investor asing. Nah, karena partisipasi asingnya di sini 38,1%, jadi kita bisa mengacu kepada pergerakan investor asing di saham ini, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ya, lebih detail bagaimana apa yang terjadi di saham SMGR ini setahun terakhir. Ya, di sini ada penambahan saham karena ada right issue ya. Ada right issue di akhir tahun 2022. Kalau nggak salah ya, akhir tahun 2022 kalau nggak salah. Kita lihat strukturnya teman-teman ya. 65% dikuasai suplainya oleh investor asing ya. Tadi partisipasinya sudah cukup oke. Ini juga suplainya dikuasai investor asing. Jadi memang nggak salah kalau kita follow investor asing di saham SMGR. Untuk lokalnya hanya 34,91% ya. Dan kalau kita lihat total lokal ini turun 2,63% dan asing naik 2,63% selama setahun terakhir. Kemudian kita akan detailkan lagi teman-teman ya. Siapa penguasa supply paling besar di saham ini? Itu adalah investor asing dan dia adalah statusnya others ya. Others ini saya lain-lain saya juga kurang paham maksudnya lain-lain itu apa. Cuma di sini lain-lain dan yang lebih penting adalah daripada ini siapa, yang lebih penting adalah penguasa supply ini dia menambah barangnya ini yang lebih penting ya dan menambah barangnya ini juga rutin ya. Mungkin ini pada saat right issue ya, right issue kemudian ini masih nambah ya. Jadi penguasa supply paling besarnya masih menambah terus. Jadi ini sedang diakumulasi. Ya, kemudian terbesar kedua ada reksadana ini juga menambah kepemilikannya. Kemudian terbesar ketiga itu ada di dana pensiun. Ya, ini sebenarnya menambah ya. Ini sebenarnya menambah namun secara persentase berkurang. Ya, secara jumlah saham bertambah jadi dia menebus right issue namun nggak semua mungkin ditebus teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat di sini bertambah secara jumlah sahamnya, ya, namun secara prosentasenya ini berkurang 0,95%. Oke, ini di investor asing ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di investor lokalnya, siapa yang punya saham ini tertinggi pertama adalah insurance ya, dan ini juga uang besar ya. Sudah pasti uangnya akan masuk terus kan, dibeli terus. Dan kalau kita lihat ini insurance juga rajin sekali pembeli saham ini ya. Jadi belinya itu setiap bulan tambah terus gitu teman-teman ya, bukan cuma sekali beli. Terbesar kedua ini ada di reksadana ya. Reksadana juga kalau kita lihat grafiknya ini bertambah meskipun secara kepemilikan dia terdelusi karena ada right issue ya.
kemungkinan dia nggak nebus semuanya ya, reksadana nggak nebus ke semuanya, nggak nebus right issue, jadi secara ininya naik, namun secara kepemilikan dia terdilusi. Ya, untuk yang terbesar ketiga ini adalah investor retail, ya. Nah, kalau kita lihat kepemilikannya ini justru turun teman-teman ya, justru turun dan minus teman-teman ya. Jadi ini nggak mungkin nggak nebus right issue atau mau nebus tapi nggak tahu caranya bisa jadi. Dan ini ada yang jual juga teman-teman ya, ada yang mengurangi sahamnya. Oke, jadi ini secara keseluruhan sedang akumulasi teman-teman ya. Untuk jangka pendeknya ini grafiknya teman-teman tadi untuk Maret sudah jelas masih akumulasi ya untuk Maret ya. Ini adalah grafiknya ya. Jadi bulan Maret ini justru turun terus teman-teman ya, masih drop terus sementara ya, masih dibeli oleh investor asing ya. Nah, ini adalah secara teknikalnya teman-teman ya. Kalau boleh coret-coret ya, kemungkinan ya. Kemungkinan ini karena sedang kayak membentuk head and shoulders gitu ya polanya. Jadi ini boleh ini turun naik dulu terus kemudian dia turun ke sini. Ya, jadi arahnya akan turun teman-teman ya. Kemungkinan bisa ke 5.900. Oke, kemudian Risam untuk yang terakhir eh tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya naik ya, kinerja jangka pendeknya turun. Valuasi masih terbilang mahal, rutin bagi dividen dengan forecast-nya 0,53%. Ya, dengan apa? Kalau optimis ya 2,5%, tetap kecil. Seasonality potensi naiknya hanya di Agustus, Oktober, dan Desember. Namun yang menarik adalah di Agustus dan Oktober, jadi ini masih lama. Teman-teman bisa skip dulu cari saham yang lain ya. Kemudian secara bandarmologi ini sedang diakumulasi setahun terakhir dan sampai hari ini juga masih diakumulasi teman-teman ya. Dan terakhir secara teknikal tadi masih ranging teman-teman ya, ranging di grafik seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Terakhir sekali tentu saja pasti disclaimer ya. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah. Jadi teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Silakan teman-teman analisa sendiri sebelum memutuskan untuk menjual atau membeli saham SMGR ini ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.